warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kembali lagi bersama saya Ayu Rosalinda di acara podcast SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Hari ini kita kedatangan salah satu siswa yang berprestasi, yaitu Nina Melinda selaku siswa SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb, selaku Duta Genre Kabupaten Sumeneb tahun 2025. Oke, silahkan untuk Nina. Mungkin masyarakat sudah pengen kenal nih sosok seorang Nina seperti apa. Silahkan untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, sebelumnya kenalin nama aku Nina Melinda. Aku asalnya dari pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumeneb. Oke, Nina sekarang menjabat sebagai Duta Genre Influencer Kabupaten Sumeneb tahun 2025. Benar? Benar. Oke, boleh ceritakan nggak prosesnya seperti apa nih untuk menjadi Duta Genre Kabupaten Sumeneb dan saat ini menjadi Duta Influencer? Jujur banyak proses yang aku lewatin dan itu nggak gampang Kak. Jujur ada banyak air mata yang jatuh dan dukungan dari teman-teman, guru-guru dan orang tua yang ada di belakang aku. Waktu aku pertama kali karantina day 1, awalnya enjoy aja, tapi pas pulang kita dapat tugas yang berat. Pertama-tama kita harus bikin PPT buat paper untuk dipresentasikan pas karantina day 2, terus harus nulis di kertas folio bolak-balik tuh, 1 lembar harus full. Terus pas waktu day karantina day 2 itu menurut aku hari yang paling menegangkan dan paling menakutkan. Kenapa? Kenapa harus menjadi hari menegangkan dan menakutkan? Karena di hari karantina day 2 itu banyak penilaian, mulai dari duduknya harus tegak, harus senyum, terus penyuluhan, habis itu presentasi paper dan screening. Berarti perjalanan yang cukup panjang ya untuk menjadi Duta Genre Kabupaten Sumeneb tahun 2025. Tapi kalau aku boleh tahu, hal apa sih yang menginspirasi kamu sehingga kamu mengikuti ajang apresiasi Duta Genre Kabupaten Sumeneb ini? Jadi waktu aku SMP kelas 8, aku kan ikut ekskul PIKR. Terus itu ada sosialisasi dari kakak-kakak Duta Genre, dari Kak Rezal kalau nggak salah. Nah waktu itu aku ngeliatin Kak Rezal kayak, wah keren banget nih jadi Duta Genre. Aku juga mau, semoga waktu aku SMA aku bisa jadi Duta Genre. Jadi mulai dari situ aku terinspirasi buat jadi Duta Genre Kabupaten Sumeneb. Dan alhamdulillah sekarang cita-citanya aku tercapai. Dan waktu masuk SMA Kak, aku juga pernah bilang ke kepala sekolah Pak Herman kalau aku mau jadi Duta Genre kayak Kak Ayu. Dan alhamdulillah tercapai. Dan ternyata itu adalah cita-cita mulai dari SMP dan pas SMA baru tercapai. Masa sekali ya. Jadi seberapa besar cita-cita kita itu kita harus perjuangkan sampai kapanpun dan pasti kita akan mendapatkannya kalau kita berusaha. Iya benar. Oke, sebelumnya aku pengen tahu nih apa sih caranya untuk menjadi Duta Genre Nina? Persyaratan-persyaratan apa sih yang harus dipunyai atau hal apa yang harus dipunyai seseorang remaja untuk menjadi Duta Genre Kabupaten Sumeneb? Kalau menurut aku yang pertama tuh berani mencoba dulu Kak. Karena kalau kita nggak mencoba terlebih dahulu, kita nggak akan tahu apa potensi apa yang ada di dalam diri kita. Aku awalnya waktu ikut Duta, waktu pendaftaran, aku kan daftarnya mepet banget. Tanggal 20 aku baru daftar. Nah, waktu itu aku masih harus bikin video, terus bikin esai juga, terus bikin program kerjanya aku waktu aku menjabat sebagai duta. Dan tentunya masih banyak lagi hal-hal yang harus dipersiapkan. Oke. Jadi syarat utamanya untuk menjadi Duta Genre itu apa sih Nin? Kayak persyaratan paling utama, paling penting yang harus dipunyai siswa itu untuk menjadi Duta Genre itu apa? Mungkin pemirsa di rumah nih penasaran ya, dan mungkin pemirsa di rumah ada yang pengen juga nih daftar menjadi Duta Genre Kabupaten Sumeneb tahun 2026. Jadi syarat utamanya itu apa sih? Apakah kita harus cerdas, harus pintar public speaking, atau ada pesan tertentu mungkin dari insan genrenya seperti apa gitu? Kalau menurut aku nggak ada persyaratan tertentu ya, kayak harus public speaking. Mungkin iya,
Tapi kalau dari aku tuh kuncinya cuma satu, yaitu percaya diri. Percaya diri kepada potensi yang dimiliki oleh diri kita. Itu pasti akan bisa langsung tuh Kak jadi Duta genre gitu ya. Tapi sebelumnya apakah harus ada pelatihan-pelatihan yang harus diikuti sebelum menjadi duta genre Kabupaten Sumeneb? Ada pelatihan PS dan KS. Oke. Karena kalau kita nggak punya sertifikat PS dan KS itu nggak akan bisa daftar jadi duta. Berarti harus menjadi PS dan KS terlebih dahulu ya, yaitu Iya. pendidik sebaya dan konselor sebaya. Oke, berarti perjalanan cukup panjang sekali ya Nina untuk menjadi duta genre Kabupaten Sumeneb tahun 2025. Oke. Setelah menjabat menjadi duta genre influencer Kabupaten Sumeneb tahun 2025, apa sih yang kamu rasakan setelah menjabat dan mendapatkan selempang? Jujur rasanya tuh campur aduk Kak, ada rasa bahagia, seneng, dan tentunya bangga terhadap diri sendiri karena sudah mau berjuang sampai di titik ini. Kemarin waktu aku di grand final, waktu namanya aku nggak disebutin pas 5 besar, waktu balik ke backstage, aku nangis di sana Kak, dipeluk-peluk sama panitia, sampai panitia tuh bilang, udah gak apa-apa, gagal kali ini bisa dicoba, lain kali katanya. Kamu gak usah sedih dulu, banyakin berdoa dan bersolawat, soalnya masih ada harapan buat jadi juara favorit. Tapi aku di dalam hati udah gak bisa, aku udah ngebayangin wajah-wajah kecewanya guru-guru, teman-temannya aku, dan mereka-mereka yang udah ngedukung aku sampai Detik ini ya? iya. Oke, berarti ada sebuah amanah yang dipegang untuk menjaga nama baik selempang yang kamu pakai saat ini tentunya ya. Dan pasti tidak mudah karena kita harus selalu menginspirasi buat remaja-remaja di luar sana menjaga nama baik insan genre, menjaga nama baik sekolah, dan menjaga selempang yang kita kenakan sekarang. Oke, sebelumnya kamu punya pesan dan kesan nggak buat remaja di luar sana selain kamu nih dari genre ya, yaitu berencana. Oke. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan buat pemirsa di rumah, buat remaja-remaja yang di luar sana? Ada. Pesan dari aku, jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk gagal, karena dari kegagalan kita akan belajar untuk mengevaluasi apa yang ada dalam diri kita, tentunya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Oke, berarti kuncinya jangan pernah takut untuk gagal. Oke ya, karena sekali kita gagal, kita bisa mencoba dan bangkit 1000 kali lagi. Iya, benar. Sampai kita benar-benar berhasil dan menggapai mimpi-mimpi kita. Oke, dari seorang Nina Melinda, kita belajar bahwa tidak ada namanya kegagalan, karena dalam kegagalan pasti kita bisa bangkit 1000 kali, teman-teman. Jadi, apapun yang terjadi, kegagalan yang berkali-kali itu akan membuat kita lebih semangat lagi untuk menggapai mimpi kita. Oke ya. Karena tadi kamu bilangnya didukung oleh sekolah, didukung oleh orang tua, guru-guru, mungkin ada sesuatu yang kamu sampaikan buat sekolah kamu, buat guru-guru dan buat orang tua, atau enggak kamu sekarang berada di pusat informasi dan coaching remaja ya, yaitu PIKR Matahari. Apa yang pengen disampaikan juga buat teman-teman dari PIKR, dari pembina PIKR, mungkin silahkan disampaikan. Aku ingin mengucapkan terima kasih, walaupun kata terima kasih itu gak cukup buat untuk kalian yang udah ngedukung aku sampai aku berada di tahap ini. Untuk guru-guru, teman-teman, orang tua, dan kalian semua, aku ucapkan beribu-ribu kata terima kasih. Dan mohon maaf kalau aku belum bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah ini. Oke, tapi tentunya sudah keren sekali Nina, sudah kamu berada di titik ini, kamu sudah memberikan yang terbaik buat sekolah, membawa nama baik orang tua, dan kamu harus bisa terus berlanjut ya. Dan sekarang setelah menjabat menjadi duta genre influencer ini, apa sih harapan kamu ke depannya untuk diri kamu sendiri, dan mungkin ada suatu hal yang pengen kamu lakukan setelah menjadi duta genre Kabupaten Sumeneb? Aku kedepannya semoga aku bisa public speaking dengan bagus, terus aku bisa lebih percaya diri lagi tentunya, dan semangat untuk
dan semangat untuk mengembangkan potensi atau skill yang ada di dalam diri aku. Mungkin itu aja, Kak. Oke ya, berarti lebih mengembangkan life skill ya yang ada dalam diri sendiri. Tapi tentunya selain untuk mengembangkan life skill diri sendiri, kamu bisa juga nih mengajak teman-temannya untuk mencari jati dirinya, mengembangkan life skillnya. Oke ya, kamu kan sekarang ini berada di Peak Air ya. Jadi Peak Air yang mengantarkan kamu untuk menjadi duta genre Kabupaten Sumeneb. Apa sih yang kamu harapkan di Peak Air SMA Muhammadiyah Sumeneb, yaitu Peak Air Matahari, dan mungkin kamu ada program kerja yang pengen dilakukan nih ke depannya? Harapannya aku untuk Peak Air Matahari, semoga di tahun-tahun selanjutnya Peak Air Matahari banyak peminatnya. Kalau sekarang kan cuman banyak orangnya, tapi nggak ada kontribusinya, Kak. Jadi harapannya aku ke depan, semoga teman-teman atau adik-adik kelas bisa lebih berkontribusi di Peak Air dan semangat untuk mengembangkan nilai-nilai yang ada di dalam Peak Air. Oke ya, berarti rencana kedepannya pengen banyak yang berkontribusi di Peak Air. Kalau aku boleh tahu, ada nggak program kerja kamu yang pengen kamu dilakukan selama kamu menjabat menjadi duta genre atau selama kamu menjadi anggota Peak Air Matahari? Salah satunya aku ingin ngajakin remaja tuh untuk berbagi cerita. Soalnya remaja hari ini tuh butuhnya cuman didengerin tanpa takut dihakimi. Jadi aku program kerjanya aku yaitu zona curhat positif, Kak, dimana itu ngajak remaja untuk curhat, berbagi cerita, pengalaman mungkin, dan tanpa takut dihakimi tentunya. Oke ya, berarti pengen mengajak remaja itu untuk curhat seluasa mungkin tanpa ada kecanggungan dan keraguan sama sekali. Berarti itu program kerja yang cukup sangat baik, dimana karena kalau kita melihat remaja sekarang itu sangat sulit untuk bercerita dan untuk curhat kepada orang tuanya. Mereka malah curhat kepada teman sebayanya. Dan itulah salah satu tujuan dari Peak Air ya, yaitu untuk mendengarkan curhat dari siswa-siswa yang lain, yaitu sebagai konselor sebaya. Oke ya Nina, sungguh sangat luar biasa sekali bisa berkenalan dengan kamu, bisa mendengarkan cerita kamu selama kamu proses menjadi duta genre Kabupaten Sumeneb, didukung oleh sekolah, didukung oleh guru-guru, didukung oleh orang tua, dan juga tidak lupa berdoa tentunya ya. Saya harap semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi, program kerjanya terlaksanakan, dan kamu memberikan hal yang terbaik buat duta genre Kabupaten Sumeneb tahun 2025. Sebelumnya apakah ada yang mau disampaikan lagi, Nina? Sudah tidak ada, Kak. Oh, sudah tidak ada ya. Baik, pemirsa, inilah salah satu perjalanan dari siswa SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb dari awal sampai akhir menjadi duta genre influencer Kabupaten Sumeneb tahun 2025. Oke, sampai di sini dulu dan sampai bertemu saya kembali di acara podcast SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.